Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Febri dengan NIM 2130111087. Baiklah, di sini saya akan menjabarkan hasil UAS kepramukaan saya. Baiklah, soal pertama yaitu apa sih tujuan pembelajaran kepramukaan itu? Menurut saya, tujuan pembelajaran kepramukaan memberikan pengalaman untuk menjadi calon pembina pramuka. Dapat kita ketahui bahwasannya jurusan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah harus bisa menguasai dan berpengalaman dalam membina kepramukaan. Nah, terutama di sekolah dasar. Salah satu contoh yaitu sebagai calon guru madrasah ibtidaiyah atau calon pembina guru madrasah ibtidaiyah harus kita harus bisa menguasai dasar-dasar dalam kepramukaan seperti memahami dan menerapkan dasar dharma dan trisatya. Metode dalam pramukaan. Nah, saya masuk dalam kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu dengan mengetahui tujuan mata kuliah kepramukaan dan memahami materinya. Nah, cara saya mengatur belajar untuk mencapai tujuan mata kuliah kepramukaan adalah dalam mempelajari serta memahami materi yang telah disediakan. 2. Apa sih berkaitan antara prinsip pendidikan dengan prinsip metode kepramukaan? Prinsip pendidikan dengan prinsip metode kepramukaan saling berkaitan. Dapat kita ketahui pendidikan memiliki 4 pilar, yaitu learn to know, belajar untuk mengetahui, learn to do, belajar melakukan, learn to be, belajar menjadi diri sendiri, dan learning to live, belajar hidup dalam kebersamaan. Sedangkan dalam metode dasar kepramukaan terdapat beberapa poin yang sama dengan 4 pilar dalam pendidikan, di antaranya kode kehormatan, belajar sambil melakukan, kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetensi, kegiatan menarik dan menantang di alam yang terbuka. Kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan dan dukungan serta penghargaan berupa tanda kecakapan. Nah, satuan terpisah antara putra dan putri berupa tanda percakapan. Nah, satuan terpisah antara putra dan putri. Nah, dari urutan di atas dapat kita simpulkan bahwa nilai dan prinsip dasar kepramukaan sebagai norma hidup dalam setiap gerakan pramuka. Nah, ditanam dan dikembangkan kepada serta didik melalui proses penghayatan dengan diri pribadi dengan bantuan tenaga pendidik, sehingga pengalaman dapat dilakukan dengan inisiatif serta penuh kesadaran, kemandirian, kepedulian, dan tanggung jawab. 3. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga itu apa saja sih persoalan yang dihadapi di sekolah dasar madrasah ibtidaiyah? Nah, di sini permasalahan yang saya temui di madrasah ibtidaiyah sekolah dasar pada saat ini yaitu kurangnya tenaga pendidikan atau pembina pramuka, sehingga sering saya temui beberapa sekolah dasar yang berjalannya ekstrakurikuler pramuka, apalagi sejak COVID yang lagi mewabah, kegiatan kepramukaan dan tenaga yang terhenti atau dilakukan secara daring. Nah, selanjutnya membuat peserta didik kurang tertarik dan kurang efisiensi dan pembelajaran tersebut. Nah, tujuan pembelajaran tidak terwujud sebagaimana semestinya. Selanjutnya, permasalahan yang saya temui yaitu peserta didik kurang tertarik dan semangat dalam mengikuti proses pembelajaran kepramukaan yang disebabkan kurangnya kreatif tenaga. Untuk selanjutnya, soal yang keempat yaitu bagaimana sih cara kita mengatasi permasalahan-permasalahan yang ditemui dan dirasa ibtidaiyah sekolah dasar tentang pendidikan kepramukaan. Nah, seperti yang telah saya jabarkan sebelumnya yaitu mungkin dengan cara mengatasinya adalah menyediakan tenaga pendidikan pembina kepramukaan yang telah berpengalaman. Selanjutnya, cara permasalahan yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana kepramukaan seperti tenda, tali menali, tongkat, pioneering, P3K.
dan yang lainnya. Nah, kita juga harus menyediakan ruang khusus atau tempat khusus untuk latihan kepramukaan. Nah, selain itu kita juga intinya jika kita menjadi pembina pramuka, tenaga pendidik kepramukaan, kita juga harus menyiapkan metode atau media pembelajaran yang aktif yang mampu membuat suasana kita semangat, tertarik belajar dari kepramukaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.